Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan bahwa manusia itu tidak pernah lepas dari kehendak Allah. Bahkan dalam hal yang paling kecil dan otomatis seperti bernafas. Kemarin kita sudah membahas bahwa Allah punya dua macam takdir, yaitu takdir takwini dan takdir tasyri'i. Takdir takwini itu ya seperti hukum-hukum alam, bernafas, peredaran pencernaan juga itu sudah diatur oleh Allah. Kita tidak sadari dan kita menyangka bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Nah, di sini kita diingatkan bahwa yang kita sangka itu terjadi secara otomatis itu terjadi karena kehendak Allah. Setiap detik kehidupan kita adalah manifestasi dari qada dan qadar Allah yang telah Allah tetapkan. Karena itu dalam syarahnya tadi, sikap yang tepat yang ada di dalam batin kita adalah taslim, artinya berserah diri kepada ketentuan Allah. Kemudian ridho, artinya menerima dengan rela, dengan lapang dada apa yang Allah berikan. Kemudian muraqabah, selalu merasa diawasi Allah dalam setiap keadaan. Jadi kita diajarkan untuk menjadi hamba Allah dalam segala kondisi, baik saat diberi atau ditahan, sedang dimuliakan atau sedang diuji, sedang dilapangkan atau sedang disempitkan. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang membius atau mengurangi kesadaran umat beragama, wabil khusus Islam, menyerahkan segalanya kepada takdir. Ya memang kalau seperti itu salah ya, karena ajaran Islam menyuruh kita untuk berjuang juga di dunia, dan itu tidak bertentangan dengan takdir. Mereka tuh mengatakan misalnya pemimpin-pemimpin yang korupsi, yang sudah mati, sampai mati mereka nggak dapat hukuman apa-apa di dunia. Kemudian anak-anaknya juga tetap dapat warisan yang banyak, hidup nyaman, cantik-cantik yang perempuan, ganteng-ganteng yang laki-laki gitu. Di mana itu katanya ada karma? Kalau kita nggak berjuang untuk menegakkan keadilan, kita nggak bakal lihat. Ya kalau dia berkata seperti itu dengan menyalahkan konsep keagamaan, itu nggak benar ya. Karena dalam hal ini yang penting adalah bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, yang penting adalah responnya. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, kita menganggap kehidupan itu positif dan kematian itu negatif. Lantas yang sebanding dengan kehidupan seperti kekayaan, kesehatan, kesuksesan itu positif. Sedangkan kemiskinan, sakit, kegagalan itu negatif. Nah, sebenarnya ya sama seperti kehidupan dan kematian, semua turunannya tadi juga merupakan ujian dari Allah. Kita bisa berusaha sekuat tenaga untuk ya mensyukuri nikmat hidup ini dengan pola hidup yang baik, untuk memperoleh kesuksesan, menjadi pintar, menjadi sehat. Tapi tetap kalau ditentukan oleh Allah untuk sakit, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Karena itu responnya lah yang bernilai, yaitu tadi 3 hal, yaitu taslim, ridho, dan muraqabah. Saudara-saudara sekalian, bagi Anda misalnya yang mahasiswa, termasuk gen milenial ya mungkin, yang hidup sekarang di era hustle
culture ya, kebudayaan atau kondisi hidup yang serba terburu-buru. Kemudian ada istilahnya FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan trending dan viral, sesuatu yang up to date. Kemudian juga merasakan adanya tekanan untuk selalu bisa mengontrol dan mengendalikan hidup. Maka hikmah yang barusan kita baca ini menawarkan perspektif penyeimbang. Dia yang pertama mengurangi anxiety kita atau overthinking kita juga. Banyak milenial atau juga ya orang-orang tua ya, yang seumuran saya, yang lebih tua dari saya, yang menjadi stres karena ingin mengontrol segala hal. Karirnya, hubungan atau relasinya dengan orang lain, citra atau branding dirinya. Nah, hikmah ini mengingatkan, kamu bahkan nggak bisa menjamin nafas berikutnya, apalagi masa depan. Karena itu yang menjadi tugas kita adalah fokus pada ikhtiar dan menyerahkan hasil pada Allah. Tadi seperti saya singgung, ini bukan pasif, tapi aktif yang disertai dengan tawakal. Misalnya yang konten seperti yang saya lakukan dengan merekam pengajian ini. Apakah saya akan cemas dan overthinking saat misalnya konten-konten saya misalnya sepi penayangan, sepi viewers, sementara konten-konten yang lain yang ya katakanlah dalam pandangan saya sih, saya nggak bakal bikin yang seperti itu insya Allah. Itu lebih ramai lah ya, buat apa cemas, kata hikmah ini. Saya tidak bisa menjamin nafas saya berikutnya, apalagi masa depan saya. Fokus saja sama ikhtiar. Apa yang saya ketahui secara teknis, editing dan sebagainya, konten yang lebih bagus. Ya misalnya kalau sekarang saya bikin ini horizontal ya, bukannya vertikal, itu karena kalau saya nanti edit buat ke YouTube, yang seperti ini lebih memudahkan saya. Kemudian yang kedua, hikmah yang ke-22 ini juga membantu para gen millennials seperti Anda ya, para mahasiswa saya ini banyak yang hadir, untuk menyeimbangkan planning dengan tawakal. Kamu misalnya suka bikin 5-year plan, rencana 4-5 tahun ke depan, sudah lulus misalnya yang sekarang bertemu dengan saya di semester 2, punya bucket list, punya daftar keinginan. Ya itu baik, hidup harus punya rencana. Tapi hikmah ini mengingatkan bahwa setelah kita merencanakan sebaik mungkin, kita nggak boleh kaget jika Allah menulis skenario lain yang lebih indah. Misalnya, lulus nggak seperti yang direncanakan, kata lain telat. Kemudian PPL, Kukerta kalau masih ada nanti kamu ditolak atau ditempatkan bukan di tempat impianmu. Tapi misalnya dengan cara yang seperti itu, kamu justru bertemu dengan peluang-peluang yang lebih berkah. Itu bisa terjadi. Sesuatu yang di luar rencana kita, yang kita jalani misalnya dengan cemberut, justru membukakan pintu-pintu kesempatan lain yang jauh lebih indah, lebih cerah ceria daripada yang kita rencanakan. Kemudian yang ketiga, hikmah ini juga yang saya jadikan judul di poster undangan yang saya share itu, mengajarkan kita untuk menghargai sekarang, menghargai saat ini, mindfulness. Atau kalau di sini ya kita tambah Islami karena kita kaitkan dengan tadi takdir ilahi.
bahwa setiap napas kita itu adalah anugerah dari Allah. Daripada terus menyesali masa lalu, Anda semester 2 masih belum menerima tempat kuliahmu, misalnya di prodi ini, di UIN Banten, masih ingin prodi idamanmu waktu aliyah, waktu SMA kemarin di tempat yang lain. Ya, jangan terus disesali. Boleh jadi ada banyak peluang-peluang lain yang indah yang akan Anda lihat jika Anda menghargai masa sekarangmu ini. Jangan cemas akan masa depan. Misalnya, aku lo kuliah di sini, nanti cari kerja bakal bersaing dengan alumni-alumni dari perguruan tinggi yang reputasinya misalnya jauh lebih baik. Kenapa kamu cemaskan itu gitu ya? Kalau kamu meningkatkan kompetensi, misalnya ada rumus 3E kalau nggak salah, mengembangkan kompetensi itu bisa dimulai dengan melakukan sesuatu yang kamu seneng ngerjainnya, yang kamu enjoy. Pertamanya enjoy. Apa sih hobimu gitu ya, yang bisa kamu kerjakan dengan bergairah gitu, berjam-jam kamu kerjain juga kamu rela. Yang kedua adalah expert, E-nya, kamu menjadi ahli. Ya, setelah kamu mengerjakan sesuatu dengan enjoy, oh, kata istri saya ada yang lain sebelum menjadi expert. Setelah enjoy itu adalah easy. Jadi kamu mengerjakannya itu dengan mudah, udah kayak otomatis aja gitu ya. Kan nggak pakai mikir lagi. Sudah terekam dalam memori otak, memori otot, sehingga pakai merem juga misalnya bisa ngerjainnya. Lantas tadi expert, yang ketiga, dan yang keempat kamu bisa earn, I-E-R-N, E-A-R-N, earn, bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan uang. Walaupun kamu kuliah di mana saja, kamu meningkatkan kompetensi akademikmu, mengembangkan minat dan bakatmu tadi, menjalin relasi dan sebagainya, maka masa depan itu tidak perlu dicemaskan. Kamu bisa menghargai masa sekarangmu ini. Hadirlah sepenuhnya di detik ini, karena disinilah takdir sedang berjalan. Ya, saya pikir itu sejalan dengan praktik mindfulness ya, tapi dengan dasar tauhid. Kemudian hikmah ini juga mengajari kita untuk membangun resiliensi spiritual. Saat kita gagal, saat kamu putus cinta, atau teman-temanmu yang di Sumatera, misalnya kamu punya kenalan anak UIN di sana, kehilangan keluarga, kehilangan harta karena musibah kemarin, ya kaum milenial itu rentan merasa hidup tidak adil, maka hikmah ini menjadi pengingat. Apa yang terjadi pada semua orang itu bukan kebetulan. Ada hikmah, ada takdir, ada kasih sayang Allah yang mungkin belum terlihat. Nah, resiliensi spiritual ini membantu kita bangkit lebih cepat dengan hati yang lebih tenang. Contoh praktisnya misalnya kalau dalam karir kamu melamar kerja di 10 perusahaan, ditolak semuanya, ya daripada frustasi, lebih baik merenungkan hikmah ini. Mungkin Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih sesuai dengan takdirnya. Dalam relasi misalnya kamu ingin menikah, tanggal 14 kemarin sepi-sepi saja, nggak ada yang memberikan coklat misalnya. Ya, belum ada jodoh, belum ada pacar. Hikmah ini mengajarkan, ya setiap nafas yang kau jalani adalah bagian dari proses Allah menyiapkan yang terbaik. Kemudian terkait dengan kesehatan mental, saat cemas maka kita bisa melatih dengan menarik nafas
dan mengucapkan di dalam hati dan mengingat ya Allah bahwa nafas ini yang saya tarik dan saya hembuskan itu adalah takdir-Mu. Aku percaya pada rencanamu. Begitu saudara-saudara sekalian tentang hikmah ke-22 yang kita baca pada malam hari ini. Ketetapan dan hukum Allah itu sudah berjalan, maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain menenangkan hati dan membebaskannya dari jika-jika dan seandai-seandainya. Seandainya misalnya kerudung saya tidak saya sedekahkan kepada orang lain, maka itu akan matching dengan baju gamis baru yang saya peroleh dari kakak saya. Oh sayang sekali gitu kan, kerudungnya yang matching itu sudah saya sedekahin gitu. Coba gitu, atau jika seandainya. Nah itu dia. Saudara-saudara, hikmah ini bukan mengajak kita untuk hidup pasrah tanpa usaha, tapi mengajak kita berusaha maksimal sambil hati tetap tenang karena sadar bahwa setiap detik adalah ruang atau waktu di mana kehendak Allah sedang nyata. Semoga kita termasuk hambanya yang mampu membaca takdir dalam setiap helaan nafas kita.